أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليك يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا رسول الله أحسن الله لك العزاء في ولدك الحسين صلى الله عليك يا أمير المؤمنين أحسن الله لك العزاء في ولدك الحسين صلى الله عليك يا مولاتي يا فاطمة أحسن الله لك العزاء في ولدك الحسين صلى الله عليك يا أبا محمد الحسن المجتبى أحسن الله لك العزاء في أخيك الحسين صلى الله عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليكم منا جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر الأهد منا لزيارتكم sama-sama. Assalamu ala al-Husain wa ala Ali ibn al-Husain wa ala أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين sekali lagi السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan untuk siapa saja yang mencintai Allah, maka cinta kita kepada Allah akan ditentukan cinta kita kepada Rasulullah. Sejauh mana ketaatan kita kepada Rasulullah. Setiap orang akan mencapai ridhonya Allah kalau dia taat kepada Rasulullah. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Saat Anda cinta kepada Allah, konsekuensinya, kewajibannya, ketaatan kepada Rasulullah. Ketaatan kepada Rasulullah akan ditentukan sejauh mana ketaatan kita kepada manusia-manusia yang ditentukan oleh Allah melalui Rasulullah. Taat kita kepada manusia suci karena perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memerintahkan kita atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Kalau kita taat kepada Allah, tidak taat kepada Rasulullah, kita tidak dihitung taat kita kepada Allah. Kalau kita taat kepada Rasulullah, tidak taat kepada ulil amri minkum, para maksumin, bukan hanya penguasa zaman, ya sahibul asri, sahibul amr.
Kalau kita tidak taat kepadanya, tidak dihitung taat kita kepada Rasulullah. Maka orang yang taat itu adalah orang yang istislam. Orang yang istislam itu orang yang menerima ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "A'udzubillahi minal alim minasyaitonir rajim. Walau annahum yadzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasul." Jadi kalau kita ingin mendapatkan permohonan ampun dari Rasul, maka kita harus mohon ampun kepada Allah. Janji untuk siapapun yang mendatangi Imam Hussein. Kenapa kita harus jauh-jauh mendatanginya? Karena tempat itu punya keistimewaan. Tambah lagi kalau kita mendatangi tempat itu dengan berbagai macam kesulitan, berbagai macam ancaman. Tetap yang hadir kemarin berdasarkan hasil hitungan lebih daripada 25 juta orang dari mancanegara. Ada orang yang datang karena cinta kepada Imam Hussein. Karena siapapun yang datang ke sana, setiap langkah dia menuju ke Imam Hussein, satu langkahnya dihitung bagaikan 1000 kali haji. 1000 kali yang diterima oleh Allah. Datang ke tempat Imam Hussein, datang ke surga. Dan dijanjikan siapapun yang datang ke sana, sampai di sana, pasti dia ahlul jannah. Datang, pergi haji, berarti kita datang ke Ka'bah. Orang banyak datang ke Ka'bah, cuma minta hajat mereka saja. Tidak memahami bahwa last destination. Last destination artinya dia mi'raj. Dia mendatangi surga. Kalau Rasulullah Isra dan Mi'raj, dan hasil dari Isra Mi'raj itu adalah sholat, orang yang sholat pun dia mendatangi surga. Orang berangkat umroh, tapi dia tidak sadar bahwa sebenarnya dia menuju ke surga. Apa surga yang ada di Ka'bah? Kalau dalam bentuk kalimat, Ka'bah itu sebagaimana yang diwasiatkan Rasul kepada Sayyidah Fatimah, ya Fatimah, jangan tidur, pastikan engkau sudah umroh dan haji. Sayyidah Fatimah salamullahi alaiha menanyakan kepada Rasulullah, bagaimana caranya saya berangkat umroh dan haji sebelum tidur? Rasulullah menyuruh untuk membaca arba'an tasbihat. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Di setiap dinding Ka'bah, para ulama ahlul bait menisbatkan Ka'bah itu semuanya unsur surga. Ada dinding subhanallah. Di situ ada batu surga. Orang banyak ibadah menghadap ke Ka'bah, tapi mereka tak sadar. Tak sadar apa yang dia dapatkan kalau dia menghadap ke Ka'bah. Saat Nabi Adam alaihissalam berdosa, bersama Nabi Adam turun batu surga. Hajarul Aswad itu batu surga yang bisa merekam, scan. Tidak ada satupun orang yang menghadap ke Ka'bah kecuali direkam oleh Hajarul Aswad.
Dari mana kita tahu bahwa dia scan? Dia batu yang bisa melihat, merekam, menyimpan wajah siapapun yang menghadap kepada. Satu kali pandangan saja, maka pandangan kita menghadap ke Ka'bah itu akan membersihkan seluruh tubuh. Nabi Adam selama 40 hari, dalam ada yang mengatakan 40 tahun, dia mendatangi Ka'bah. Sampai di Ka'bah, ketika dia memandang Hajarul Aswad, ketika dia mengucapkan kalimat sholawat, maka semua dosanya diampuni. Karena kalimat tasbihat itu bukan hanya sekedar ucapan subhanallah saja. Walikuli ujubatin subhanallah. Iya. Apanya yang ujubah? Kalau dalam doa munjia itu semua zikir dijelaskan. A'datu likuli haulin la ilaha illallah. Walikuli hammin wa ghammin masyaallah. Walikuli nikmatin alhamdulillah. Walikuli rahain asyukrulillah. Walikuli ujubatin subhanallah. Walikuli dzambin astaghfirullah. Walikuli musibatin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Walikuli dikin hasbiyallah. Waliqada'in wa qadarin tawakkaltu ala Allah. Walikuli aduin i'tasamtu billah. Walikuli ta'atin wa maksiatin la haula wa la quwata illa billah. Semua kalimat-kalimat tasbih punya tanggung jawab, punya makna. Kita cuma baca, tapi tak tahu bacaan itu apa yang kita dapat. Kita menghadap, tapi tak ada sentuhan, tak ada rasa. Kita berzikir cuma keluar dari mulut, dengar telinga, kemudian ada perubahan, Pak. Kita berwudu, waktu kita menyentuh muka kita dengan air wudu, kita cuma diajari secara fikih menyentuhnya di wajah ini kena air. Rasanya rasa air. Tapi ada rasa yang kedua, ketiga, keempat, kelima enggak? Kalau tidak diajari, maka dia tidak akan terbuka. Kalau dia ada proses pensucian, dia baca Bismillahirrahmanirrahim, nawaitul wudu qurbatan lillahi ta'ala. Kemarin saya sampaikan kepada jamaah proses menghadap, mengucapkan salam, menjaga wudhu sepanjang perjalanan kita, karena kita ingin mendatangi tempat yang suci, maka kita harus sucikan jiwa raga kita. Sebelum berangkat, kita juga harus dianjurkan untuk berpuasa 3 hari. Dengan puasa, Allah nanti akan berikan kekuatan kepada kita. Dengan puasa, Allah akan sucikan kita. Nabi Adam ketika sampai di Ka'bah disuruh puasa 3 hari, sehingga tubuh dia suci. Kemudian dia mengucapkan sholawat dan salam kepada Nabi. Semua dosa dia diampuni saat dia melakukan tawaf yang sudah ditentukan oleh malaikat Jibril. Mulai dari batu itu, dia menghadap batu. Kalau Anda menghadap Hajarul Aswad tetapi tidak tahu ceritanya, dia menghadap saja ke Ka'bah. Tidak ada pengaruh. Tapi kalau terjadi dialog antara Ka'bah, yang di situ ada subhanallah, dinding subhanallah, ada batu sorga, alhamdulillah ada angin sorga, la ilaha illallah ada pintu sorga, Allahu Akbar ada manusia sorga. Kalau kita merasakan bahwa Ka'bah itu saat kita mengucapkan subhanallah, pesan subhanallah itu bukan hanya kita mengatakan maha suci Allah. Ini orang yang memahami, ya artinya maha suci Allah. Selesai. Tidak masuk ke dalam jiwanya. Idza dzukirallah wajilat qulubuhum.
Zikirnya nggak sampai wajilat dulu. Apa San? Tidak diajarin oleh manusia suci. Saat dia mengucapkan subhanallah, saat itu dia akan disucikan oleh Allah. Kalau yang dia minta itu proses suci. Kalau dia cuma mengatakan, engkau ya Allah maha suci. What's next? Ya Allah, engkau yang maha suci, sucikanlah jiwa ragaku. Maka yang dia minta akan kabul. Dia minta disucikan jiwa raganya. Maka saat Anda melaksanakan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, sama seperti Anda sedang melakukan prosesi tawaf. Tawaf bagian daripada haji. Tawaf bagian daripada umroh. Sehingga ketika Anda mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, Anda sudah melakukan tawaf, umroh, dan haji. Anda sudah mensucikan jiwa raga Anda, karena di situ ada batu suci yang Nabi Adam ketika menghadap, Allah sucikan dia. Nabi Adam minta, ya Allah, anak cucuku juga kalau dia bersalah, sucikan. Allah mensyaratkan, kalau anak cucumu datang ke sini atau menghadap saja. Jadi siapapun yang menghadap ke Hajarul Aswad, menghadap ke Ka'bah, banyak ibu-ibu ketika dia berhalangan, dia tak peduli dengan Ka'bah. Para ulama, orang-orang yang suci, siapapun dalam keadaan dia lagi tidak suci, kalau dia tidak sholat, bukan berarti dia tidak baca tasbih. Anjurannya tetap di waktu-waktu sholat, dia berwudu, dia menghadap ke Ka'bah, minimal dia baca 3 kali tasbih. Maka dia akan mendapatkan kesucian. Suci jiwa raga. Saat dia mengucapkan alhamdulillah, dia suci hartanya. Walaupun selama ini kita alhamdulillah itu, kalau ada yang masuk aja, alhamdulillahnya narik ke dalam tasbihnya. Bukan alhamdulillah terima kasih, bukan. Kita terima aja, tidak pernah kasih. Maksudnya kan terima kasih. Kita enggak terima kasih itu masuk, bukan berbagi. Jadi maksudnya terima, pesannya itu kasih. Kita terima terus, tak pernah kasih. Itu bukan surga, itu neraka. Hal min mazid, ada lagi tak, itu neraka. Yang namanya surga itu, apa katanya Imam Ja'far? Ada 25 yang diminta. Puncak yang diminta, talabtul jannah fawajadtuha fis sakha. Talabtul jannah, aku minta surga. Di mana tempatnya surga? Dikasih. Baru dia sayang. Dia bukan hanya dapat kasih, dia dapat sayang. Jadi apapun yang kita terima, kita nak kasih. Makanya dia ada angin sorga. Itu rumahnya Hajar, ibunda Nabi Ismail. Bukan hanya rumah itu, tetapi dia itu kuburan. Zizar'in inda baitikal muharram, Rabbana liyuqimas shalah waja'al afidatan nas tahwi ilaihim. Orang yang datang ke Ka'bah, dia ngucapin salam enggak kepada Sayyidatina Hajar? Saat Anda masuk ke Hijr Ismail, itu tempat yang paling banyak Nabi berdakwah di situ, dan disitulah kuburan leluhurnya Rasulullah, Nabi Ismail dan Hajar di bawah Mizabur Rahmah. Dan disitulah kita mengucapkan salam kepada yang menjadi penghuni di Ka'bah. Siapa yang udah pernah berangkat umroh, dia ngucapin salam kepada yang dikuburkan. Dia cuma masuk di Hijr Ismail, berebut cuma hajatnya minta dikabul. Tapi dia tidak mengucapkan salam, tidak ada rindu. Kunci orang yang datang ke Ka'bah maupun ke manusia yang dilahirkan ke Ka'bah
ada yang lebih mulia dari Ka'bah itu sendiri. Imam Hussein ketika menjalankan ibadah haji, dia meninggalkan Ka'bah. Dia lebih mulia dari Ka'bah itu. Lebih mulia daripada Ka'bah. Bagaimana kita bisa memahami bahwa Imam Hussein, para imam itu lebih mulia daripada Ka'bah? Kalau di Ka'bah itu ada batu sorga, ada angin sorga, ada pintu sorga, dan ada manusia sorga, para anbiya, ada ratusan para manusia suci. Dan kita dianjurkan mengucapkan salam kepada mereka. Maka salam kepada salamu alal anbiya wal mursalin, salamu alaina wa ala ibadillahis salihin, salamu alaika ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, salamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Baru kita mengucapkan salam yang lain. Ada berapa salam? Saat kita mengucapkan salam kepada Imam Hussein, berapa banyak salam? Baca ziarah Nahya Muqaddasah. Ketika Anda di tempat makomnya Sahibul Asri wa Zaman, sempat ada yang bimbing ketika Anda sampai di Karbala, di Sungai Furat, di sampingnya Sungai Furat itu ada makomnya Sahibul Zaman. Makom Sahibul Zaman itu, makom itu tempat di mana Imam Mahdi istirahat di tempat itu. Ada makom Imam Sajjad, ada makom Sahibul Asri wa Zaman. Di pintu Najaf al-Ashraf ada makom Imam Zaman. Ada makom Zainal Abidin. Di Karbala ada makom Sahibul Zaman. Apa yang dibaca oleh Sahibul Zaman? Kalau Anda perhatikan ada ziarah Nahya Muqaddasah, ziarah tragedi Karbala. Ziarah ini yang menyebabkan Sahibul Asri wa Zaman menangisi Imam Hussein, menangisi semua peristiwa di mana tempat-tempat Imam Hussein berada. Dan dia mengucapkan salam kepada seluruh anbiya, mulai dari Nabi Adam sampai tempat-tempat peristiwa itu diucapkan salam oleh Imam Mahdi. Sehingga Imam Mahdi menangisi pagi dan petang, dia melakukan ziarah kepada Imam Hussein, sehingga ketika air matanya itu sudah habis, yang keluar air mata darah. Ketika kita mendatangi Imam Hussein, tidak memakrifati makna salam, tidak memakrifati tempat yang kita datangi, tidak merasakan ada peristiwa besar yang terjadi, tidak bergabung dengan orang-orang yang mengucapkan salam kepada Imam Hussein, dan tidak memahami tempat itu adalah tempat yang sangat suci, yang kita tidak memahami bahwa semua anbiya, kalau di Ka'bah semua anbiya tawaf, maka di Imam Hussein bukan hanya semua anbiya, semua malaikat. Kalau di Ka'bah ada malaikat gantian. Setiap hari lebih dari 70.000 malaikat tawaf di sekitar Ka'bah. Gantian, naik lagi tawaf gantian. Tetapi bedanya dengan Imam Hussein apa? Malaikat yang tadinya ingin membantu Imam Hussein diperintahkan oleh Allah tidak menerima bantuan para malaikat, sehingga malaikat yang datang diperintahkan oleh Imam Hussein datanglah habis asar, dan malaikat itu ketika sampai Imam Hussein sudah terbantai bersama keluarganya, dan mereka bersumpah minta kepada Allah, ya Allah, kami tidak ingin lagi naik ke arasnya Allah, biarkan kami tinggal di Karbala dan kami akan melayani semua para tetamu Imam Hussein. Salawat.
Allahumma sholli ala Semua orang mengalami ketika mereka berada di Imam Hussein mulai melakukan perjalanan, maka semua orang, baik yang jaga di Mauqif ataupun yang dia berjalan, dia merasa dijamu oleh para malaikat-malaikat itu. Wujudnya manusia, tapi hakikatnya sebenarnya malaikat. Banyak sekali pengalaman-pengalaman dari orang-orang yang jaga di Mauqif. Berapa sih uang yang kita bawa untuk Mauqif? Mungkin mereka bawa terbatas uangnya. Tetapi yang ngasih makanan tidak pernah berhenti. Yang jaga Mauqif ada salah satu putri saya dan menantu saya. Dan ada bertetangga dengan Mauqif Malaysia dan Mauqif Singapura. Mereka punya pengalaman yang luar biasa. 24 hour, 24 jam. Itu tidak berhenti orang lewat. Dan mereka gantian berapa jam sekali untuk menjaga jangan sampai Mauqif itu kosong. 24 jam. Nanti istirahat selesai, misalnya Mauqif Indonesia ada, Mauqif Singapura bagi, terus Mauqif Malaysia bagi. Jadi mereka akan jadikan itu Mauqif itu full. Dan subhanallah, mungkin mereka bawa tidak terlalu banyak, tetapi itu makanan ada yang datang nasi. Bukan saja makanan biasa, ada yang ngirim sapi, ada yang ngirim kambing, dari mana datang? Ya ada orang bilang ini ada titipan sapi, ada titipan kambing, dan mereka masak. Pernah kita tanyakan kepada Mauqif itu, kalau apakah Anda pernah kehabisan makanan? Tidak pernah. Jadi kalau kehabisan, penjaga-penjaga Mauqif itu cuma menghadap kepada Imam Hussein, ya Imam, ini makanan habis, minuman habis. Tahu-tahu tak lama ada orang yang datang ngasih makan, ngasih minuman. Jadi non-stop. Dan begitu juga pengalaman-pengalaman orang yang berjalan itu ketika dia harus minta sesuatu. Saya berjalan Mauqif itu, berjalan Arba'in itu mulai 2014, 15, 16, 17, 18, 19. 2020 COVID. 2021, 2020, 2021 saya tidak berangkat. 2022, 2023, 2024, 2020 itu. Jadi semua tiap tahun pengalamannya berbeda-beda. Dan hubungan kerinduan kita kepada Imam Hussein itu tidak pernah hilang. Tahwi ilaih. Jadi Allah menciptakan hati-hati kita untuk rindu. Kadang-kadang ada orang yang berangkat itu, dia jual semua harta-hartanya cuma ingin berangkat saja untuk 1 tahun. Karena setiap peziarah Imam Hussein itu digaransi selama 1 tahun, dia sudah dimaafkan semua dosa-dosa. Sebelum dan sesudah. Dan dia jamin sebagai ahli surga. Sehingga ketika habis 1 tahun, kepengen ingin balik lagi untuk memperpanjang garansi tadi. Walaupun sebenarnya 1 kali saja cukup. Tapi untuk orang yang rindu, dia melakukan apa yang bisa dia lakukan. Last minute saya mungkin tidak ada dana, tetapi Allah kasih saja min haitsu la yahtasib. Kalau kita itu rindu, kepingin, mulailah dulu dengan misalnya menabung apa-apa. Dan Anda pasti berangkat, minta last minute, kita dapat last minute. Rindu. Kalau kita sudah sampai rindu, maka ada nilai ziarah kepada Imam Hussein karena rindu. Mungkin rindu yang kita pahami, tahun yang lalu, 40 hari yang lalu, kita sudah bahas tentang rindu. Imam Ali, ayahnya Imam Hussein, mengajarkan tentang sabar. Al-imanu ala arba'ida ahif. Memang kalau tingkat iman kita itu tinggi, beda. Ala sabar, wal yakin, wal adil, wal jihad. Iman itu ada 4 kakinya, sabar, yakin, adil, dan jihad. Ketika kita bicara tentang sabar,
perjalanan ke Imam Husain ini ujian kesabaran. Saya cerita bagaimana itu panasnya. Anda masuk di Karbala, berjalan. Itu non-stop 24 jam, tidak ada orang yang tidak berjalan. Jadi untuk menunjukkan kira-kira dari mana kekuatan mereka. Karena kerinduan. Ada orang yang sampai balik lagi, dia berangkat lagi sampai balik. Ada kerinduan. Dan kerinduan itu tingkat kesabaran. Imam Ali mengatakan as-sabru asyauk waz-zuhd. Syauk wasyafaq waz-zuhd wat-taraf. Kalau kita tanya, siapa sih orang yang sabar itu? Orang yang sabar itu orang yang rindu menunggu janji. Kalau janji wa'du shadiq misalnya, janji yang benar. Apa yang dijanjikan oleh Allah kepada kita untuk para peziarah Imam Husain? Janjinya jannah. Janjinya pasti ahli surga bersama Imam Husain. Karena hakikat jannah itu tercipta dari cahayanya Imam Husain. Orang-orang yang ahli jannah menurut para mufassir zumara ilal jannah. Ketika mereka digiring masuk ke surga, malaikat tanya, apakah kalian kepingin berjumpa dengan Imam Husain? Yang khaddamul Husain, yang berkhidmat memberi makan. Allahu Akbar. Jadi kalau Anda sudah berjalan itu bagaimana melihat? Saya berangkat kemarin karena istri saya meninggal, saya kemarin berangkat tidak bersama istri. Dia sudah berangkat sekian bulan. Di antara wasiatnya dia ingin selama ini dia dapat makanan dalam acara Karbala, dia ingin memberi makanan. Sehingga berangkat juga anak saya dan menantu saya mau jaga, mau keep untuk memberi makan. Itu to'ak, memberi makan. Kelasnya berapa? Dia kelasnya kalau menurut cerita Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim itu 5 star dia dapat. Bintang pertama, kalau Anda jadi hamba Allah. Satu hari kira-kira Anda sudah bisa jadi hamba Allah. Hamba itu Anda tidak punya pilihan apapun. Yang namanya hamba, apa katanya majikan Anda. Kalau Anda hambanya Allah, maka Anda tidak ingin melakukan apapun kecuali yang diperintahkan oleh Allah. Anda tidak melakukan yang lain-lainnya kecuali perintah Allah. Saya nggak tahu kita satu hari bisa jadi hamba Allah. Kadang-kadang kita melakukan bukan yang diperintahkan oleh Allah. Saat itu, apakah kita hamba Allah? Tidak. Kalau Imam Ali mengatakan anak abdun man alamani har, maka anak abdun min abidi Muhammad salawat. Allahumma salli ala Muhammad. Kalau Al-Farisi yang dia meniru semua yang dilakukan oleh Rasulullah, Imam Ali melangkah sebagaimana langkah-langkah yang dilangkahi oleh Rasulullah, bukan hanya jalannya, tapi semua perbuatan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Hamba Allah yang sebenarnya itu adalah Rasulullah. Dan siapapun yang mengikuti Rasulullah sebagai hamba itu one star, 1 bintang. Kita belum bisa, kalau ada prajurit bicara untuk dapatkan bintang itu dia jenderal. Ada brigjen, ada maijen, ada letjen, ada jenderal bersama. Nabi Ibrahim, wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun inni ja'iluka linnasi imama. Ibtala. Nabi Ibrahim sukses jadi hamba, dia naik peringkat jadi nabi. Jadi nabi
dia berhasil mengalahkan segala sesuatu selain apa yang diperintahkan oleh Allah. Kalau dia bisa mengajak orang lain setelah dia memperbaiki dirinya, dia Rasul. Jadi bukan hanya dia sudah berhasil memperbaiki diri, asleh nafsak. Tadi kita bahas doa taufik ta'ah, tadi belum kita bahas taufik ta'ah. Ada taufik itu islah, ada taufik itu ihsan. Islah, in uridu illal islah mastata'tu wa ma taufiki illa billah. Kalau Anda baca doa itu, Allah merzukna taufik ta'ah. Taufiknya ta'at. Apa taufik ta'ah? Ini taufik, kalau Anda buka Al-Quran, doa ini dicek dengan Al-Quran, dia ada dua taufik, ada taufiki, ada taufiko. In uridu ilal islam mastata'tu wa ma taufiki. Islah taufiki. Jadi taufik ta'ah, apa taufik ta'ah? Jadi cara menghafalkan doa yang ada 25 poin. Yang 25 poin itu dari huruf ta sampai ya. Yang baru diselesaikan baru alif sampai ba. Tak sampai ya itu urusan sahibul asri waz zaman. Dan tak sampai ya itu ada 25 dan itu ada di taufiq ta'ah. Ada di islah dan ihsan. Islah Anda sampai kepada level Nabi. Kalau sudah ihsan Anda sampai kepada level Khalilullah. Anda khidmat. Tingkat tertinggi Anda melayani orang lain. Anda berkhidmat. Itu makom yang paling tinggi. Kalau Anda bisa berkhidmat, sehingga Nabi Ibrahim alaihissalam diangkat jadi imam, dia melalui proses hamba, Nabi, Rasul, Khalilullah, baru imam. Khalilullah itu melayani, memberi makan, menjaga, memberikan hajat-hajatnya orang. Apa hajat-hajat yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim mendapatkan gelar Khalilullah karena dia memberi makan orang. Para maksumin, mulai dari Amiril Mukminin sampai ke Sahibul Asri waz Zaman sampai hari ini, maka Sahibul Zaman itu kerjanya melayani. Sama seperti para maksumin. Sama seperti Rasulullah. Rasulullah tiap hari memberi makan orang lebih dari 400 orang. Nabi tidak. Selesai sholat duhur itu, Nabi membuka tempatnya beliau dan memberi makan. Kalau Anda datang kepada tempat-tempat manusia suci, semua tempat manusia suci itu tiap hari. Kalau di Imam Ridho itu, tiap hari ada menu makanan yang dibagikan oleh Imam Ridho. Tiap hari. Ribuan. Dia mengatakan sampai puluhan ribu orang dapat makanan dari Imam Ridho. Bukan hanya Imam Ridho, dan semua imam. Semua imam maksumin tidak melakukan sholat tahajud, kecuali dia pastikan dulu untuk membagikan makanan di sekitarnya, jangan sampai ada orang yang kelaparan. Karena siapa yang hidup tenang ibadah, tetangganya masih kelaparan, tidak ada satupun ibadahnya yang diterima oleh Allah. Itu yang perlu memberi makan. Ada orang yang kerja 1 tahun penuh, hasilnya cuma untuk mauqib. Cuma untuk memberi makan orang. Tidak lebih dari itu. Dia cuma kumpulkan, sampai 1 tahun dia bagikan lagi. Nanti dia cari lagi, tahun depan dia kumpulkan lagi, dia bagi. Di padang mahsyar ada riwayat yang mengatakan ada suara yang
Allah ciptakan. Aku sakit, kenapa kalian tidak mengunjungi aku? Aku lapar, kenapa kalian tidak memberi makan aku? Aku haus, kenapa kalian tidak memberi minum aku? Ada suara yang menjawab, bukankah engkau Rabbul Alamin? Kemudian suara itu yang Allah ciptakan, suara itu yang dinisbatkan kepadanya. Apabila engkau mendatangi orang sakit, sebenarnya engkau mendatangi aku. Katanya Allah, aku ada di situ. Karena berapa banyak orang yang sakit, pasti dia memanggil-manggil, ya Allah, oh my God, ya Allah, oh my God. Dia kuat sekali. Dan Allah ada. Jadi kalau kita ingin dekat sama Allah, maka datangilah orang yang sakit itu. Peduli kepada orang yang sakit. Kalau Rasulullah menjanjikan ada doa untuk orang lain, kalau Anda baca doa itu di bulan Ramadan setelah selesai sholat wajib, maka Anda akan diampuni sampai hari kiamat. Doanya apa? Adkhilala ahli kubur. Gembirakan ahli kubur. Kira-kira Anda bagaimana menggembirakan ahli kubur? Menziarahin. Ketika Anda menziarahinnya, Anda baca apa? Kalau Anda lewat kubur, Anda datang ke kubur, Anda mengucapkan salam. Dalam salam yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Imam Ali, barang siapa mengucapkan salam ini di kuburan, maka dia akan mendapatkan pahala 50 tahun ibadah. 50 tahun ibadah dia yang salah dimaafkan, dan 50 tahun juga ibadahnya diberikan pada kedua orang tua. Kalau dia membaca 11 kali Al-Ikhlas, saya nggak tahu di salam Anda baca itu. Jadi kalau kita mengucapkan assalamu ala ahli la ilaha illallah, min ahli la ilaha illallah, ya ahla la ilaha illallah, bihaqqi la ilaha illallah, kaifa wajadtum qawla la ilaha illallah, min la ilaha illallah, ya la ilaha illallah, bihaqqi la ilaha illallah, ighfir liman qala la ilaha illallah, wahsyurna ma'a zumrati man qala la ilaha illallah. Muhammad Rasulullah aliyun waliyullah. Allah mawali man walau wahsyurhum ma'aman ahad. Itu kalimat. Alhamdulillah, kalimat itu sudah saya anjurkan untuk Anda taruh di makam-makam orang tua Anda ketika Anda datang ke situ, dan orang datang ke situ, orang baca itu. Sudah ditulis di makam istri saya. Alhamdulillah, saya sudah sarankan kepada anak-anak ketika dibikin apa namanya? Tangki. Oh, Di sini orang Malaysia bilang itu tempat kuburnya itu penunggukan 1 tahun biasanya, itu dibikin pedapuran katanya orang Palembang. Kalau orang Indonesia nisan. Kalau batu nisan. Di batu nisan ada orang yang cuma taruh nama saja. Dan batu nisan yang besar itu coba Anda taruh ala assalamu ala ahli la ilaha illallah. Ya ahla la ilaha illallah, la ilaha illallah, bihaqqi la ilaha illallah. Kaifa wajadtum qawla la ilaha. 1 kali la ilaha illallah surga, 10 kali. Kalau Anda baca lagi 11 kali Al-Ikhlas, Anda dapatkan pahala semua orang makhluk yang ada di situ, dan mereka senang. Jadi kalau kita mendatangi Imam Husain, mendatangi kuburan, kita bukan mendatangi orang mati, tapi kita mendatangi orang yang sangat hidup. Dan mendengar. Dan menjawab. Anda kira-kira dapat jawaban enggak? Kira-kira. Apa jawabannya? Jawabannya daripada Imam Husain itu bahwa Anda tercatat tidak ada satupun orang, sama seperti Anda datang ke Ka'bah, Anda mengucapkan salam. Ketika Anda sholat menghadap Ka'bah, Anda mengucapkan salam sebelum sholat. Kita cuma setelah sholat saja salam. Tapi sebelum sholat, Anda mengucapkan, Anda mendatangi welcome. Sebelum sholat tak diajarin welcome. Anda takbir beberapa kali.
Apa yang Anda ucapkan? Antal malikul hakul. Ya muhsin qad atakal muslim. Salam itu untuk mengungkapkan saya datang. Wahai yang maha baik, saya datang. Jadi kalau kita bicara tentang pengalaman demi pengalaman, pengampunan dosa. Pengampunan dosa itu ada yang skalanya sampai 1 tahun. Haji, Anda diampuni oleh Allah. Anda datang, Anda pasti diampuni dan kelar. Dan itu masanya panjang. Ada yang Anda datang sholat per 6 jam sekali. Kalau Anda jaga sholat Anda, kalau Anda datang sholat menghadap siapa? Menghadap Allah, menghadap Hajarul Aswad. Per 6 jam sekali Anda datang menghadap Hajarul Aswad. Menghadap kepada Allah. Fawali wajhaka syatrul masjidil haram. Masjid yang haram. Masjid yang suci. Tempat yang suci. Bagaimana kalau Anda datangi tempat manusia suci? Ada orang bersuci tapi nggak percaya ada manusia suci. Terus ngapain dia datang ke tempat yang suci? Dia berwudu, bersuci. Tapi sadar nggak dia disucikan oleh Allah? Sadar nggak kita disentuh oleh manusia suci? Sadar nggak kita dijawab? Terus di mana manusia suci itu? Yadullah fawqa aidi. Ketika Anda berwudu, Anda yakin nggak bahwa Anda bukan mengusap muka Anda, tetapi Anda diusap oleh Allah. Diusap oleh manusia suci. Diusap oleh asma manusia suci. Diusap oleh garis-garis yang jumlahnya sama dengan manusia suci. Anda perhatikan garis tangan Anda, jari Anda. Ini garisnya Rasulullah sama Sayyidah Fatimah, dia hidup satu zaman. Yang di telunjuk ini Imam Ali, Imam Hasan, Imam Husin, 3. Dia hidup juga satu zaman. Imam Imam Ali Zainal Abidin, Imam Muhammad Bagir, Imam Ja'far Shadiq. Dia hidup di satu zaman. Imam Musal Kadzim, Imam Ali Ridho, Imam Jawad hidup satu zaman. 3. Kemudian Imam Ali Al-Hadi, Imam Hasan Askari, Imam Salawat. Ada 14 garis ini. Kemudian ada 18 dan ada 81. Yadullah fauqa aidihim. Garis-garis manusia suci tangan Allah itu artinya Ahlul Bait. Ahlul Bait itu ada pada tangan-tangan kalian. Semuanya yang dinisbatkan kepada tangan Allah, asma Allah. Anda merasakan nggak ketika Anda mengusap itu satu kali usapan dalam riwayat? Cuma kita tidak merasakan kita sedang diusap. Kita sedang dilihat. Kita sedang dijawab. Kita sedang berdialog. Kita sedang mendengar. Anda bersaksi nggak ada Tuhan selain Allah? Pernah lihat Tuhan? Pernah dengarkan suara Tuhan? Pernah mendengar Nabi? Pernah melihat wajah Nabi enggak? Kalau kita memahami itu cuma berdasarkan mata kita, tidak ada yang membimbing, telinga kita tidak pernah terbuka. Tapi kalau Anda meyakini bahwa suara adzan, suara Quran, itu adalah suara Rasulullah, suara Sayyidah Fatimah, suara Mahsumin, itu tidak ada satupun suara adzan maupun suara Quran kecuali suara itu kembali kepada manusia suci karena sumbernya dari mereka. Tidak ada satupun orang yang mengucapkan itu kecuali dia meniru suara aslinya adalah suaranya Rasulullah. Suara Quran, suara yang dibaca oleh Maksumin. Sehingga Sayyidah Fatimah di rumahnya tidak pernah tidak melantunkan bacaan Al-Quran sehingga Fiddah pun setelah wafatnya Sayyidah Fatimah, dia hafal Al-Quran. Karena Al-Quran itu senantiasa dibaca. Dan didengar oleh Fiddah. Kalau saya tanya sama Anda pernah mendengar Al-Quran sampai hatam? Mendengar. Perintahnya kan dengarkan. Anda pernah mendengarkan suara kebenaran Al-Quran itu? Atau Anda cuma baca saja?
Berapa persen bacaan Anda jamin bahwa Anda baca pasti benar Al-Quran itu? Atau bacaan Anda pasti banyak salah? Tapi kalau Anda mendengar, pasti nggak yang Anda dengar itu pasti benar dari bacaan Al-Quran yang sudah dibaca oleh orang yang benar. Karena kalau sudah ada rekaman Al-Quran, pasti rekaman bacaannya pasti benar. 100% benar. Perintahnya dengar. Apabila Quran dibacakan, fastami'u lahu. Kalau Anda baca doa dan Anda tidak baca doa, kita baca doa itu kalau kepepet aja. Oh my God, ya Gusti. Ya Allah. Anda baca Quran enggak? Baca doa enggak ketika baca Quran? Sempat. Ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'a'ukum faqad kadzdzabtum. Jadi kalau Anda baca doa, Allahumma inni asyhadu anna hadza kitabuk al-munzalu min indik ala rasulika Muhammad ibn wa kalamuka natik ala lisani nabiyik. Dia tutur katanya Nabi. Sejauh mana Anda merasakan ketika Anda membaca Al-Quran, cobalah mulai mendengarkan Al-Quran. Esok, atau kapan saja, mulailah Anda mendengar Al-Quran. Sambil menyimak. As-sami' kal-qari'. Jadi orang yang mendengar itu, kita kadang-kadang kurang mau mendengar. Yakin bacaan kita benar, tapi kita tidak pernah mendengarkan Al-Quran sampai selesai. Kalau Anda dengarkan benar, nanti Anda akan merasakan ada rasa yang Anda dengar. Yang Anda dengar ini suara Nabi. Yang Anda dengar ini Anda harus tahu maknanya. Yang Anda dengar ini cerita. Jadi kalau Taufik Qata'ah itu ada 20. Dia mulai dari tamal, amar sampai yakin. Kalau disingkat, kalau Anda mau ambil takwa, tak sambil ya itu adalah takwa, tawadu, qanaah, wara, dan yakin. Itu yang paling pendek 4. Sabar, yakin, adil, dan jihad. Tawadu, qanaah, taqwa, wara, yakin. Kalau Anda mau ngambil yang komplit 25, tak itu adalah kalau Anda ingin sempurna, adalah sempurnanya taat. Anda islah dan ihsan. Islah ada berapa Taufik Qata'ah? Bu'dal maksiyah, sidqan niyah, irfan al-furma, akrim nabil huda wal istiqomah, wasadid al-sinatana bisawab wal hikmah. Cara ngapalnya 5 dulu. Wasadid al-sinatana bisawab wal hikmah. Terus, wamla' qulubana bil ilmi wal ma'rif. Wa tahhir butunana minal haram wa syubhat. Waqfuf aydiyana anil zulmi was sariqah. Waghdud absarana anil fujur wal hiyana. Wasdud asma'ana anil lagwi wal ghibah. Itu islah. Anda tidak mungkin taufik to'ah kalau nggak bu'dal maksiyah. Sidqan niyah. Apa sidqan niyah? Niat yang benar. Apa niat? Ilmu yang benar. Niat itu batinul a'mal. Innamal a'malu bin niat. Anda niat aja, ya Allah, mudah-mudahan tahun depan saya bisa berangkat ziarah Arba'in. Dapat pahala nggak dari niat? Dapat pahala Anda ziarah Arba'in. Karena niat itu sudah sampai sebelum tubuh Anda sampai. Karena niat itu amalan ruh. Anda lihat saja. Innamal a'malu biniat. Sesungguhnya amalanmu ditentukan oleh niatmu. Niat itu adalah ilmu. Anda azam. Taufik Qata'ah, islah. Yang 15, ihsan. Sholawat. Allahumma sholli ala. Ihsan itu khidmat. Jadi kalau ada orang hamba, nabi, rasul, khalilullah, baru imam. Khalilullah, kekasihnya Allah, senantiasa Anda berkhidmat. Khidmat untuk siapa? Ulama ina bizuhdi wa nasib. Muta'alimina bil juhdi wal raghabah. Mustami'ina bil ittiba'i wal mau'idhah. Mardal muslimina bis syifa'i wal rahat. Mautahum bir ra'fati rahmah. Ini semuanya ihsan. Semuanya khidmat.
ulama'ina bizuhdi wa nasihat, muta'allimina bil juhdi wal rawbah, mustami'ina bil ittiba'i wal mau'izah, mardal muslimina bisyifa'i wal raha, mautahum bir ra'fati wal rahmah, masyayikhina bil waqari wasyakik wasakina, syababil inaba wat taubah, nisa bil haya'i wal iffa, agniya'i bitawadhi wasa'a, fuqara bisabri wal qanaah. Semuanya khidmat. Mulai dari Anda berkhidmat kepada ulama, kepada orang yang menuntut ilmu, kepada orang yang belajar, ulama ina bizuhdi wa nasihat, muta'allimina bil juhdi wa mustami'ina bil ittiba', mardal muslimin bisyifa'i war raha, mautahum bir ra'fati war rahmah, masyayikhna bil waqari was sakinah, syababil inaba wat taubah, nisa bil haya'i wal iffa, agniya bi tawadhu wa sa'a, fuqara bis sabri wal qanaah. Semuanya khidmat, semuanya ihsan. 5 terakhir. Fuqara bis sabri wal qanaah, wuzab bin nasri wal ghalabah, usara bil khalasi wal rahat, umara bil adli wa syafaqah, ra'iyati bil insaf was taslim. Barik lil hujjat wa zuwar bil zadi wa nafaqah. Waqti ma ujabta alaihi minal haji wal umrah, fatrika wa rahmatika. Puncaknya haji. Makanya dalam haji imam zaman hadir. Nilai di Arafah itu karena hadirnya imam zaman. Orang sampai di Arafah karena imam zaman hadir di situ, dia lebih mulia daripada malam Lailatul Qadar. Haji. Tetapi haji itu berlaku untuk Anda semua. Sebelum tidur, Anda sudah sucikan jiwa raga Anda, sucikan harta Anda, sucikan akhlak Anda, bertemulah dengan Allah. Berdialoglah dengan Allah. Salam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ketika ada orang disuruh untuk berjumpa dengan Imam Husain, ahli sorga, digiring masuk sorga, ditanya, apakah kalian kepingin bertemu dengan pemuda ahli sorga? Semua jawab iya. Dibawalah rombongan orang-orang itu dalam yang ditanya itu, yang dimasukkan itu, yang ditanya itu orang yang berkhidmat untuk Imam Husain. Orang yang berkhidmat untuk Imam Zaman. Orang yang senantiasa di malam Jumat dia tidak lupa untuk membaca doa Imam Zaman. Orang yang di setiap hari Jumatnya dia tidak pernah lupa untuk mendengarkan suara Imam Zaman. Orang yang di setiap paginya ziarah kepada Imam Zaman. Di Karbala, di Najaf, Allahumma balligh. Jadi tangan ini taruh di sini sehingga di Najaf mereka mengucapkan ziarah kepada Imam Zaman. Sebagai penutup, saya akan ajak Anda semua kita berziarah kepada Imam Zaman. Anda bisa buka di ziarah itu, ziarah yang ke-6, namanya ziarah Sahibuz Zaman, salawatullah salamu alaihi, kulla yaumin ba'da salatil fajr. Ini kalau Anda datang ke Najaf, insya Allah Anda akan dengarkan mereka membaca ini dan semuanya diikuti yang baca ini. Kalau Anda ke Kazimen, kalau Anda ke semua tempat-tempat yang suci, Anda ke Imam Ridho, maka semuanya setelah saya sholat, dibacakan ini ziarah Sahibuz Zaman. Besok pagi, Anda tinggal usahakan dapat ini, nanti coba saya akan kirim kepada Ustadz, untuk bisa dibagikan di grup, untuk Anda baca ini. Sama-sama sebagai penutup kita akan kalimat ini karena dia pemilik zaman di malam Jumat, hari Jumat adalah pemiliknya dia dan kita senantiasa tidak akan pernah lepas untuk berziarah. Tangan kanan di atas tangan kiri seakan Anda sedang berbaiat kepada Imam Zaman. Ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali. Allahumma balligh Allahumma baligh maulaya maulana sahibaz zaman salawatullahi alaihi sallallahu an jami'il mu'minin
والمؤمنات والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها وبرها وبحرها وسهلها وجبارها حيهم وميتهم وعن والدي وولدي وعني من الصلوات والتحيات زينة عرش الله ومداد كلماته ومنتهى رضاه وعدد ما أحصاه كتابه وأحاط به علمه اللهم إني أجدد له في هذا اليوم وفي كل يوم وفي كل يوم عهدا وعقدا وبيعة في رقبتي في رقبة اللهم كما شرفتني بهذا التشريف وفضلتني بهذه الفضيلة وخصصتني بهذه النعمة فصل على مولاي وسيدي صاحب الزمان وجعلني من أنصاره وأشيائه والذابين عنه وجعلني من المستشهدين بين يدي طائعا غير مكره في صف الذي نعت أهله في كتابك فقلت صفا كأنهم بنيان مرصوص على طاعتك وطاعة رسولك وآله عليهم السلام اللهم هذه بيعة له في عنقه إلى يوم القيامة اللهم قل لي وليك الفجر في الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه بهذه الساعة في كل ساعة وليا حافظ قائدا وناصرا دليلا وعينا تسكنه أرضك طوعا تمتعه فيها طويلا وامن علينا برضاه وامن علينا برضاه وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيرا ما ننال بسعة من رحمتك وفوزا عندك أوقاتنا به مقبولة ذنوبنا به مغفورة دعانا به مستجابة أرزاقنا به مبسوطة همومنا به مخفية وحوائجنا به مقضية وأقبل إلينا بوجهك الكريم واقبل تقربنا إليك وانظر إلينا نظرة رحيمة نستكمل بها كرامة عندك ثم لا تصرف عنا بجودك واسقنا من حوض جده محمد صلى الله عليه وآله بكأسي وبيدي ريا رويا سائغا حنيئا لا أدمع بعده أبدا إنك على كل شيء قدير رب اجعلني مقيم الصلاة من ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اجزيهما بالإحسان إحسانا وبالسيئات غفرانا walhamdulillahi rabbil alamin. Pengalaman yang terbesar yang saya alami dan Anda boleh lakukan pengalaman ini kapan saja, di mana saja, dan jangan pernah lupa setiap Anda punya hajat, panggillah sahibaz zaman. Assalamualaikum ya sahibaz zaman. Atau ya sahibaz zaman adrikni, ya sahibaz zaman adrikni, ya sahibaz zaman adrikni. Sepanjang perjalanan ketika mereka tersasar, mereka kebingungan, kemana, kemudian mereka menghadapkan tempat, ucapkan ya sahibaz zaman adrikni. Saya merinding. Ketika saya kebingungan di mana tempat, saya ajak yang lain, ayo coba menghadap ke sana. Ya sahibaz zaman adrikni, ya sahibaz zaman adrikni. Kita akan mendapatkan semua urusan kita selesai dan terjawab saat itu juga. Jadi sahibaz zaman juga hadir di perjalanan-perjalanan arba'in, dan di mana saja ketika Anda panggil, dia datang. Yang paling berat Anda untuk bangun tahajud malam. Ketika capek Anda tahajud, mau bangun tahajud malam, kadang-kadang Anda tidur baru 1 atau 2 jam, capek banget, coba Anda duduk sebentar, panggillah sahibaz zaman, ya sahibaz zaman, adrikni ya sahibaz zaman, adrikni ya sahibaz zaman. Beberapa kali nanti di antara mukjizatnya dan kelebihannya Anda memanggil dia, Anda nanti akan diberikan berbagai macam mukjizat-mukjizat atau karomah-karomah dan kemuliaan-kemuliaan, sehingga Allah berikan semua yang menjadi hajat-hajat Anda. Dan itulah pengalaman yang luar biasa ketika saya melakukan
kita kepingin cari mauqif yang enak, di mana Ustaz, di mana Bib? Kita ingin cari mauqif, coba ngadep ke Imam Hussein, panggillah ya sahibaz zaman adrikni, ya sahibaz zaman adrikni. Itu pernah kita baca beberapa langkah berikutnya, tahu-tahu ada tulisan mauqif sahibuz zaman. Dan kita dapat semua fasilitas yang lengkap. Jadi ketika kita ingin mendapatkan yang lain, coba ngadep ke sana ya sahibaz zaman adrikni. Ada yang mau minta makanan, selama ini makanannya roti kering. Saya bilang coba ngadep ke sana, bacalah ya sahibaz zaman adrikni. Tahu-tahu yang dia minta makanan itu, tahu-tahu ada orang datang membawa makanan. Itu bukan satu kali. Ketika ada orang minta dalam keadaan panas, dia kepingin minum air kaleng yang dingin, dia mengucapkan itu, dia tahu-tahu nggak sampai beberapa langkah ada orang yang berbagi itu. Ada orang yang kepingin makan buah semangka, kayaknya kalau panas begini, kalau kita makan buah semangka enak banget. Dia keluar jalan beberapa, saya baca ya sahibaz zaman adrikni, ya sahibaz zaman adrikni. Apa yang dia minta itu, tahu-tahu ada mobil lewat membawa semangka, satu mobil penuh, dan dia langsung mendapatkan buah itu. Jadi artinya memang malaikat-malaikat itu berkhidmat kepada Anda. Tapi kalau Anda ingin dapat perkhidmatan itu, panggillah yang berkhidmat dari semua zaman ini, yang sahibul zaman ini, panggillah dia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk Anda semua bisa berangkat tahun yang akan datang. Billahi taufiq wal hidayah. Wa'alaikum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.